Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Allah kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang penuh kasih. Pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sudah banyak hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam Komisi Kaleb selama 30 tahun. Saudara, mari dengan bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian syukur kita dengan penuh sukacita. Kita mau memuji dan bersorak bagi Dia. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tanmetu haleluya. Tanmetu haleluya. Haleluya. Tanmetu haleluya. Tanmetu haleluya. 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 Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami mau bersorak dan kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 30 tahun di dalam Komisi Kaleb ini. Kami melihat banyak pekerjaan ajaib Tuhan dalam Komisi Kaleb ini. Banyak orang yang boleh Tuhan tebus. Banyak orang yang boleh mengenal angkat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di masa pandemi ini kami masih boleh sama-sama merayakan HUT Kaleb ini. Kami masih boleh sama-sama memuji, meninggikan Engkau. Meskipun kami tidak bersatu secara fisik. Tapi hati kami bersatu untuk meninggikan Engkau, Allah yang kami puja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini. Amin.
Saudara, mari kita sama-sama tetap berdoa. Kita mau sama-sama buka suara. Kita mau bersyukur untuk setiap perbuatan ajaib Tuhan dalam Komisi Kaleb selama 30 tahun. Ada banyak jiwa baru yang mengenal Tuhan. Ada banyak jiwa yang kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan jemaat gereja kami. Tuhan, karya-Mu begitu besar dalam kehidupan gereja kami, khususnya Komisi Kaleb. Ada banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, tetapi Engkau boleh angkat, Engkau boleh tarik, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lewat komisi ini. Tuhan, kami bersyukur juga ada banyak jiwa yang mungkin sudah terhilang, yang sudah menjauh dari Engkau, tetapi Engkau tarik kembali mereka, boleh mengenal Tuhan lewat komisi ini. Tuhan, karya-Mu begitu besar di kayu salib. Salib-Mu menunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar. Perbuatan ajaib-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kita mau sama-sama bersyukur. Saudara, kita mau sama-sama bersyukur untuk satu berkat Tuhan saja dalam kehidupan kita. Satu saja hal yang perlu kita syukuri. Ada banyak sebetulnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, pada hari ini, satu saja apa yang saudara bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak perbuatan besar, perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal saja Tuhan, kami sangat bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia yang tidak layak, manusia yang ada musuh-musuh Allah. Tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dibebaskan dari kuasa maut itu. Engkau yang memindahkan kami dari kuasa maut itu kepada hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar. Anugerah kekekalan yang tidak mungkin hilang. Karena Engkau sudah memegang janji dan Engkau sudah menebus kami di kayu salib yang hina itu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, Yakobus 4 ayat 14 berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, hidup kita sungguh sementara. Biarlah kita boleh menggunakannya untuk melayani Tuhan. Biarlah kita menggunakannya dengan bergantung kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pujikan sama-sama lagu ini dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
menjadi berkat buat sesama kita. Kita yang sudah didebus oleh Tuhan, darah Tuhan sudah tercurah buat setiap hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita mau sama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di gereja kita, khususnya Komisi Kaleb. Saudara, hidup ini sungguhlah sementara. Biarlah setiap jemaat Tuhan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, sulit kita untuk berkumpul dalam komunitas kita. Tetapi biarlah iman kita tetap bergantung kepada Tuhan. Iman kita tetap berserah kepada Tuhan. Iman kita tetap melihat kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal yang kami rindukan di dalam komunitas ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami begitu bosan di rumah saja dalam masa pandemi ini. Tuhan, tapi kami percaya di dalam iman kami Tuhan, kami tetap mau berpegang teguh kepada Engkau. Kami tetap mau berserah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami tetap memakai waktu dengan baik. Kami tetap mau dekat kepada Tuhan. Kami tetap mau melihat akan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk setiap keluarga. Untuk setiap teman, rekan, sahabat, saudara kita, cucu kita, anak kita yang belum kenal akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya. Boleh menyentuh setiap hati mereka yang belum percaya akan Tuhan. Biarlah kasih-Nya yang besar itu yang sudah menebus setiap kita. Boleh menyentuh setiap saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Biarlah hidup ini yang sementara dan kekekalan yang hanya pada Tuhan boleh didapatkan oleh setiap saudara-saudara kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh rindu mereka yang belum percaya akan Tuhan. Adik kami, kakak kami, cucu kami, anak kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami mungkin, teman kami, sahabat kami yang belum merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu mereka boleh tersentuh. Kami rindu anugerah kasih-Mu boleh tercurah buat setiap mereka. Bapa, kami mohon anugerah-Mu. Biar Roh Kudus bekerja untuk menggelisahkan hati mereka. Untuk mereka boleh sedikit mencicipi Tuhan. Untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dan melihat perbuatan yang besar dan ajaib dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami rindu mereka boleh percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami berdoa dengan iman mereka. Kami membutuhkan anugerah-Mu menyentuh mereka, hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Boleh tetap semangat melayani. Meskipun di rumah, kita bisa melayani lewat telepon, lewat WhatsApp call, lewat online. Untuk menjangkau setiap rekan-rekan kita, keluarga kita yang belum percaya. Melayani mereka yang sedang bergumul dengan sakit. Melayani mereka yang sedang bergumul dengan kehilangan. Melayani mereka yang sedang berduka. Melayani mereka yang sedang bersedih. Biarlah kita mau sama-sama gunakan waktu kita untuk melayani mereka. Mari kita sama-sama buka suara. Kita berdoa. Bapa di surga, dengan keterbatasan tempat kami, Tuhan, kami tetap ingin melayani Engkau. Kami tetap ingin menggunakan waktu dan hidup kami untuk melayani Engkau. Tuhan, berikan hikmat kami. Berikan hikmat kepada kami kata-kata yang boleh kami ucapkan ketika kami telepon saudara kami. Tuhan, berikan kami satu kekuatan, kasih untuk kami mengucapkan kasih Yesus itu kepada setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kepada setiap orang-orang yang kehilangan. Kepada setiap orang-orang yang bergumul dengan sakit. Kami boleh menguatkan mereka. Kasih Tuhan sudah kami rasakan
Dan kami ingin membagikan berkat kasih itu kepada setiap mereka. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami dengan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mencurahkan berkat firman Tuhan itu kepada orang lain yang kita temui. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah Engkau pakai selagi kami masih kuat untuk melayani Engkau dan menjadi berkat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Seluruh jemaat Komisi Kaleb daripada GKI Greenfield yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun 30 tahun Tuhan mimpin Komisi Kaleb di GKI Greenfield, dan adalah satu sukacita ketika melihat orang-orang tua yang kita kasihi mengalami cinta Tuhan dan mengalami pimpinan Tuhan, mengalami berkat Tuhan di dalam Komisi Kaleb. Saya mengucapkan happy birthday kepada Komisi Kaleb GKI Greenfield dan Tuhan memberkati. Dan senang sekali kalau dalam acara 30 tahun daripada Komisi Kaleb ini saya boleh dapat men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi tema daripada ulang tahun ini adalah terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saudara, ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali, sebuah bagian daripada Mazmur Musa, di mana Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya ini juga menjadi doa daripada seluruh pengurus, seluruh jemaat Komisi Kaleb, agar usia yang semakin bertambah kita boleh benar seperti Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini, saya akan mengajak kita berdoa bersama. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur 30 tahun Tuhan menyertai Komisi Kaleb di GKI Greenfield. Dan hari ini ketika kami bersama merayakan ulang tahun penyertaan Tuhan 30 tahun, kami mau bersyukur, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hamba sungguh berdoa untuk seluruh anggota Komisi Kaleb ini. Tuhan, Engkau pelihara satu persatu, Engkau boleh menyertai satu persatu, Engkau boleh tuntun satu persatu, sehingga sungguh Tuhan di hari tua mereka melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai mereka, Tuhan itu memelihara mereka. Dan lebih daripada itu, Engkau juga akan memakai setiap anggota-anggota Komisi Kaleb untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya tidak ada istilah usia tua di hadapan Engkau, karena setiap usia berharga. Dan karena itu hamba berdoa, meskipun anggota-anggota Kaleb sudah masuk ke usia yang lanjut, tapi Tuhan tetap pakai mereka. Mereka boleh menjadi teladan bagi anak,
cucu dan mantu, dan setiap anggota keluarga. Bahkan mereka boleh menjadi pendoa syafaat bagi banyak pekerjaan Tuhan di GKI Greenfield maupun di seluruh muka bumi. Berkatilah Tuhan, berkatilah setiap anggota Komisi Kalat. Dan saat ini kami akan melalui firman-Mu. Tuhan tolong bersabda, Tuhan tolong berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya katakan tema kita dalam acara HUT hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12, yaitu berbicara mengenai menghitung hari. Saudara, ketika Musa berkata, Tuhan ajarlah kami supaya kami boleh menghitung hari kami, maka Musa mengkaitkan dengan sebuah prinsip yang penting, yaitu menghitung hari itu agar kita bisa bertambah hikmat. Menghitung hari itu agar kita bisa bertambah hikmat. Saudara, kadang-kadang dalam hidup manusia, ketika kita semakin tua, kita itu berpikir, kita berharap semakin tua, ketika nanti tua saya bisa pensiun, bisa pergi ke sana sini dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan ke gereja, saya sempat mutar satu channel radio. Saudara, di radio tersebut ada berbicara mengenai, karena ada liburan-liburan yang kadang-kala kita alami, maka dalam radio tersebut dikatakan, wah ini asyik banget nih liburan, dan kita berharap nanti kita ketika punya uang yang banyak, kita tua nanti kita bisa jalan-jalan, kita bisa pergi ke tempat ini, kita bisa punya ini, punya itu dan sebagainya. Tidak salah tentu saja kalau kita usia tua kita masih punya kesempatan jalan-jalan. Tidak salah tentu saja kalau kita usia tua kita punya barang yang banyak, bahkan barang yang dulu sejak kecil kita impikan, rindukan, mungkin kita belum dapat, akhirnya usia tua kita bisa memilikinya. Tidak salah dan bersyukur untuk hal itu. Tetapi lebih daripada itu, Musa berkata, Tuhan ajar kami menghitung hari, bukan sekedar supaya kami tahu kami sudah dapat berapa banyak, kami sudah punya berapa banyak, kami sudah melakukan apa saja. Tapi Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, kalau kita membaca dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, baik itu dalam Amsal, baik dalam Pengkhotbah, dan juga dalam Mazmur, hati yang bijaksana adalah hati yang berkaitan dengan sebuah realitas pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan akhirnya menghasilkan hidup yang takut akan Tuhan. Saya ulangi, hati yang bijaksana adalah hati yang dikaitkan dengan pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, dan kemudian diikuti dengan hati atau hidup yang takut akan Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan tidak bermain-main dengan anugerah Tuhan. Hidup kita akan kemudian kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, dalam konteks dua hal itu saya hendak mengajak kita melihat Mazmur 90 ini. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, saya akan membaca dari ayat ke-10 saja. Dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ini adalah rata-rata umur hidup manusia, ya, termasuk hingga saat ini kurang lebih. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami bisa kuat 80 tahun. Dilanjutkan, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Baru disambung dengan kata ajarlah kami tadi. Nah, saudara, kalau kita melihat kata ajarlah kami menghitung hari, ayat-ayat sebelumnya bicara mengenai hidup manusia 70 sampai 80 tahun. Tetapi dilanjutkan, ketika kita bicara 70-80 tahun, seperti apa sih hidup manusia 70-80 tahun ini? Hidup manusia 70-80 tahun dikaitkan dengan sebuah kenyataan hidup yang sementara, ya. Hidup yang berlalu itu begitu cepat. Dan bukan saja hidup yang berlalu begitu cepat, tapi hidup yang berlalu dengan penuh kesulitan hidup, dengan penuh penderitaan hidup, dengan penuh kesukaran dan penderitaan. Sehingga berlalunya itu dikaitkan dengan berlalu itu seperti sesuatu yang keluh,
sesuatu yang pahit. Jadi berlalunya itu begitu buru-buru, melayang lenyap, dan itu menjadi sesuatu yang hanya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Saudara, saya rasa ini sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Semua kita menginginkan hidup yang baik, tapi kenyataan bahwa hidup berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan tidak bisa dihindari. Tahun 2020 adalah tahun di mana kita sangat belajar akan hal ini. Setidaknya hampir hari ini sudah akhir Oktober, saudara. Setidaknya sepanjang bulan-bulan tahun 2020, tema mengenai COVID-19, coronavirus, ya, menjadi sebuah tema yang dominan di dalam hidup manusia. Dan kalau dulu kita hidup bisa melakukan beragam hal, sekarang kita berhadapan dengan rasanya hidup itu kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Dan bukankah sepanjang tahun ini juga mungkin kita mendengar ada orang kita kasihi meninggal, ada orang yang kita kasihi mengalami sakit penyakit, ada orang yang kita kasihi kemudian terkena virus COVID ini, bahkan seluruh keluarga mereka. Ada banyak kisah seperti ini. Apa yang terjadi dalam 2020 dengan coronavirus ini hanya meneguhkan apa yang dicatat dalam Alkitab. Hari-hari kami adalah hari yang berlalu dengan yang namanya kesulitan dan penderitaan. Ketika dikatakan ajarlah menghitung hari, ajarlah menghitung hari dikaitkan dengan sebuah realita. Umur kami 70-80 tahun, dan di dalam umur tersebut kesulitan, penderitaan, permasalahan menjadi bagian hidup. Saya sebentar lagi akan umur 50 tahun, ya sudah mulai menuju 50 tahun, 49 sudah lewat, bentar lagi menuju 50 tahun. Jadi belum sampai 70 dan 80. Tetapi saya mulai menyadari bahwa memasuki usia 50 itu, dan at least setidaknya 1 tahun terakhir ini, saya menyadari kadang-kadang ngobrol dengan orang, mulai topik pembicaraan, satu topik yang mulai muncul itu adalah berkaitan dengan kesehatan. Dan mengikutinya adalah obat-obatan yang diminum. Beberapa waktu lalu istri saya baru terus mengingatkan saya untuk terus minum obat karena tensi darah saya itu cenderung tinggi. Ya, ternyata tidak tinggi-tinggi amat, ya, tidak tinggi-tinggi amat, puji Tuhan, ya. Saya sempat bertanya kepada seorang jemaat yang dokter, saya bertanya, dan oke, Pak Tony, gak ada masalah itu. Ya, umur gocap, menjelang gocap, lalu dengan tensi ya kadang-kala 100 di atas, lalu di bawah 90 begitu, itu masih relatif oke, ya relatif oke, tapi harus jaga makanan dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Saya baru mau usia gocap, sudah mulai topik seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang tua kita yang ada di Kaleb, ini menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari. Kondisi tubuh yang semakin tua, kondisi tubuh yang semakin sakit, dan butuhnya obat-obatan tidak bisa dihindari. Dan kondisi tua, tubuh yang sakit butuh obat-obatan hanya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Mazmur 90 benar. Bahkan ketika kita boleh rajin berolahraga, itu baik, tapi tidak menjamin kenyataan bahwa hidup ini menjadi hidup yang semakin tua. Dan juga misalnya berkaitan dengan coronavirus. Teman-teman Kaleb di Greenfield, saya ingat sekali, saudara cukup sering dengan kegiatan Changmei Chow, kan, ya, senam olahraga yang baik sekali. Dan biasanya dulu saya ngekelas cukup banyak sekali, bisa 40-50an orang, bahkan bukan hanya jemaat daripada Greenfield, jemaat-jemaat lain atau orang-orang lain, penduduk lain, orang tua lain yang ada di Greenfield. Saudara, baik dengan Changmei Chow tersebut, senam yang sehat itu. Tapi sekali lagi, senam yang sehat, Changmei Chow itu tidak bisa menjamin fakta usia tua dan kesakitan penderitaan akan menjadi bagian hidup kita. Changmei Chow itu tidak bisa menjamin bahwa coronavirus tidak kemudian kita hadapi. Bahkan saya percaya karena COVID ini, karena coronavirus ini, saudara mungkin sudah tidak Changmei Chow sudah berbulan-bulan, karena nggak boleh gitu, karena nggak boleh. Karena itu kita akan dekat dengan orang dan bisa berbahaya. Inilah realita yang dikatakan oleh Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari dikaitkan dengan
hidup umur 70-80 tahun, dan kebanggaan kami adalah kesakitan, penderitaan, pergumulan hidup. Itulah realita. Nah, ketika menghitung hari, melihat realita itu, kalau tadi ayat 12 saya kaitkan dengan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, maka ayat 12 sekarang saya kaitkan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13. Musa berkata seperti ini, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita selama hari-hari kami. Jadi Mazmur 90 ayat 12, kalau kita lihat ayat 10-11, itu bicara mengenai umur 70-80 dan kebanggaan atau hal yang kita alami adalah kesakitan dan penderitaan. Tetapi ayat 13, ayat 14, ayat 13 dimulai dengan kalimat, kalau Tuhan, kami menghitung hari kami dan hidup kami penuh kesakitan penderitaan, maka ayat 13 berkata, kembalilah ya Tuhan, kembalilah ya Tuhan. Saudara, di sini menjadi bagian penting menghitung hari. Menghitung hari harus sampai pada kesadaran bahwa ternyata saya tidak bisa buat apa-apa dengan hidup ini. Saya tidak bisa buat apa-apa dengan hidup ini. Saya butuh Tuhan. Karena itu kembalilah ya Tuhan. Dan dikaitkan kembalilah ya Tuhan, dikatakan kemudian sayangilah hamba-hambamu ini. Sayangilah saya. Sayangilah kami. Kepada seluruh jemaat Caleb dan juga penduduk di Greenfield yang juga ikut, warga Greenfield yang ikut Changi Chow, saya cuma mau berkata, ingatlah dalam hidupmu, engkau harus berkata kembalilah ya Tuhan, sayangilah aku. Engkau boleh punya tubuh yang sehat, engkau boleh punya uang yang banyak, engkau boleh punya umur yang katakan lebih dari 80, tetapi bukankah hidup ini hanya hidup yang penuh dengan pergumulan? Dan siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan? Siapa yang bisa memberikan kekuatan dan penghiburan? Apakah anakmu? Apakah uangmu? Apakah harta bendamu? Apakah tubuhmu yang sehat bisa memberikan jaminan? Atau temanmu? Atau keluargamu? Atau saudaramu? Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan ini. Karena itu Mazmur 92 ayat 12 ketika berkata, ajarlah kami menghitung hari, diikuti dengan kalimat kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami, sayangilah kami. Saya ingin mengajak seluruh orang tua jemaat Caleb yang ada di GKI Greenfield dan juga seluruh warga daripada Greenfield yang ikut acara Changi Chow, saudara yang diundang mengikuti acara ulang tahun ke-30 daripada Komisi Caleb ini. Saya ingin mengajak semua saudara sadar satu hal, kita sungguh perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran kita. Kita harus berkata seperti pemazmur, kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami, sayangilah kami, kembalilah ya Tuhan. Dan saudara, saya katakan itulah Tuhan atau Allah yang dicatat dalam Alkitab. Allah kita adalah Allah yang menyayangi setiap manusia. Allah kita adalah Allah yang menyayangi anak-anaknya. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Alkitab berkata Yesus itu seperti gembala yang mencari domba, yang menyelamatkan setiap domba. Bahkan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itulah yang Yesus lakukan. Kepada seluruh Caleb, seluruh warga GKI Greenfield, saya mau berkata, kembalilah, carilah Tuhan, dan biarlah Tuhan menyatakan sayangnya kepada engkau. Dan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ketika dikatakan kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami. Ayat yang ke-14, ya, ayat ke-14 itu dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenyangkan kami di pagi hari, di waktu pagi, bukan dengan makanan jasmani, bukan dengan makanan yang enak, bukan dengan beragam vitamin, tapi kenyangkan kami di waktu pagi dengan apa? Kasih setia Tuhan. Saya percaya usia 30 tahun Komisi Caleb adalah usia di mana kita bisa melihat kasih setia Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan yang baik,
Tuhan yang menyayangi setiap anggota Kaleb yang ada. Dan saya juga percaya kasih setia Tuhan itu yang akan menyertai dalam tahun-tahun akan datang. Dan saya juga percaya kasih setia Tuhan itu menyertai setiap jemaat-jemaat Kaleb. Dan inilah yang kita minta, Tuhan setiap pagi kenyangkan kami dengan kasih setia-Mu. Dan kepada seluruh warga Greenfield juga saya ingin berkata, mari, kalau engkau belum percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Kristus, supaya Kristus, kasih sayang Kristus ada dalam hidupmu, dan hidupmu setiap pagi akan dikenyangkan dengan kasih setia itu. Dengan kasih setia itu, tanpa Kristus, maka engkau tidak akan mengalami kasih sayang Allah, dan kasih setia itu tidak bisa engkau kemudian alami. Saya sungguh berdoa agar seluruh anggota Komisi Kaleb, seluruh saudara yang mendengar khotbah ini, saudara diingatkan, kita butuh Tuhan, karena usia 70-80 tahun hanya usia yang penuh dengan kesulitan. Dan tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan menunjukkan fakta ini. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ayat 13, ayat 14 dari Mazmur 90 berkata, kembalilah ya Tuhan, sayangilah aku, dan di waktu pagi kenyangkanlah aku dengan kasih setia-Mu. Inilah yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau. Saya ingin, mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kalau saudara yang belum percaya kepada Tuhan, ambil waktu untuk berkata, Tuhan, berikan kasih sayang, biarlah hidup saya boleh dipenuhi dengan kasih setia. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, pegang Tuhan erat-erat. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan, hanya Tuhanlah sumber kasih sayang hidupmu. Tuhan memberkati seluruh anggota Komisi Kaleb, dan selamat ulang tahun kepada Komisi Kaleb. Tuhan berkati hari-hari ke depan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh bersyukur dan bersukacita bersama dengan Komisi Kaleb yang hari ini mereka boleh merayakan 30 tahun. 30 tahun. Tuhan, 30 tahun adalah waktu yang panjang. Tuhan sudah memberkati Komisi Kaleb daripada GKI Greenfield. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan hamba berdoa untuk hari-hari mereka ke depan. Tuhan tolong terus memberkati. Tuhan tolong terus menyertai. Tuhan, seperti Mazmur 90 ketika Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami, dan biarlah di waktu pagi Tuhan kenyangkan kami dengan kasih setia. Hamba sungguh berdoa kalimat-kalimat itu boleh sungguh terjadi di tengah kehidupan orang tua di gereja kami. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau. Hamba sungguh berdoa meminta kepada Engkau, kasih setia Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Kasih setia Tuhan boleh Tuhan limpahkan kepada orang tua kami. Mereka yang belum percaya Tuhan, biarlah Tuhan menggelisahkan hati setiap saudara-saudara kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar firman ini, mereka boleh sadar hidup ini tidak ada yang bisa diandalkan. Kesehatan, kekuatan akan menjadi lemah. Segala sakit penyakit tidak bisa kami hindari. Ada begitu banyak virus, begitu banyak bakteri di tengah-tengah dunia ini, dan kami bersyukur tahun 2020 ini kami juga disadarkan dengan fakta virus corona ini. Kami hanya sadar hidup tidak ada arti, dan hidup tidak ada yang bisa menjadi pegangan yang kokoh. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Tuhan tolong mereka yang belum percaya kepada Engkau boleh menyadari hal ini. Roh Kudus boleh mengingatkan, dan mereka juga boleh satu waktu, bahkan saat ini mereka boleh mencari, mungkin ada orang-orang lain nanti, untuk belajar akan firman dan percaya kepada Engkau. Berkatilah Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, kami yang ada di dalam sukacita perayaan 30 tahun ini. Tuhan memberkati. Berkatilah Tuhan, berkati. Dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kepada jemaat Kaleb, happy birthday, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun yang ke-30. Dan saya juga ingin bersyukur khususnya di dalam masa-masa beberapa waktu lalu ketika kami sekeluarga di Amerika, saya tahu banyak Komisi Kaleb, Komisi Wanita GKI Greenfield yang mendoakan kami.
Terima kasih untuk doa-doa setiap orang tua, dan selalu seperti yang saya katakan, saya sangat butuh dukungan doa daripada setiap orang tua, setiap jemaat. Saya ingin minta tolong juga, tolong bantu dukung saya dalam doa. Saat ini saya melayani di GKI Kelapa Gading. Tolong doakan juga supaya dapat melayani dengan baik, menjadi teladan yang baik dalam panggilan pelayanan ini. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan kesehatan pada seluruh orang tua yang ada di Komisi Kaleb di GKI Greenfield. Tuhan memberkati. Ciao, ciao. In 上帝爱世人，生了独生爱子，钉在十字架上，有血是我罪过，他必再来接我，满有尊贵荣耀，主的大爱真奇妙。Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena begitu besar Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, saya, kita semua, maka Ia telah mati menggantikan kita. Tapi apakah kita sudah menerima kasih-Nya yang besar itu? Saat ini Tuhan seperti sedang mengetuk pintu hati kita. Adakah kita mau membuka pintu hati kita? Adakah kita mau menerimanya masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan, Juru Selamat, penolong kita, kekuatan, sampai kita kembali kepadanya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Shalom, selamat hari ulang tahun Komisi Kaleb GKI Greenfield. Usia 30 tahun adalah usiawan yang masih muda. Maka itu terus maju tanpa gentar. Dunia melihat orang tua tak berguna. Tak berguna misalnya cari kerja. Kalau dapat artinya dapat lotre. Tetapi bagaimanakah Tuhan melihat orang tua? Musa mulai melayani, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir usia 80 tahun. Joshua gantikan kepemimpinan Musa berusia 60 atau 70 tahun.
Kaleb pada usia 85 tahun. Dia masih minta tugas kepada Joshua untuk menaklukkan gunung Hebron yang Tuhan janjikan kepada Kaleb melalui Musa. Mengapakah perlu adanya komisi Kaleb GKY Greenfield? Tahun 1990 Juni, ibadah GKY Greenfield Rayon 3 pindah dari sekolah SD IPK ke gedung gereja baru yang sekarang ini. Di gedung IPK jarang ada jemaat tua oleh karena naik ke atas loteng sangat sulit sekali. Tetapi di gedung baru mulai berdatangan orang-orang tua karena ibadah di tempat aula. Tetapi dipikirkan bahwa 5-10 tahun kemudian perlu dipersiapkan potensi usiawan. Melihat kebutuhan yang banyak bagi kaum usiawan. Kaum usiawan banyak waktu daripada pemuda-pemuda. Mempunyai konten pembicaraan yang berbeda dengan pemuda-pemuda. Yang dibicarakan adalah masa lalu, bukan masa yang akan datang. Maka itu dibutuhkan untuk saling menggembalakan karena konten pembicaraan sangat berbeda dengan pemuda-pemuda. Persiapan juga melangkah dalam kekekalan, terutama 2 hal, yaitu keselamatan dan hadapi hadirat Allah. Mengapakah Desember 1990? Tadi sudah dijelaskan 1990 Juni Rayon 3 Greenfield berpindah dari SD IPK ke gedung baru sekarang ini. Maka itu dipikirkan bahwa kapankah ibadah usiawan akan dimulai dan bagaimanakah memulainya. Maka itu dipikirkan dengan strategi mempergunakan momen Natal 1990, Desember 1990. Maka itu dimulailah latihan paduan suara Kaleb sebagai paduan suara pertama di dalam perayaan Natal. Ibadah pertama dihadiri oleh 50 sekian usiawan, tanda mereka membutuhkan adanya komisi Kaleb. Sudah jelas visi misi komisi Kaleb. Sekarang pada saat masa pandemi ini, bagaimanakah kita melakukan akan tugas misi sebagai usiawan di dalam GKY Greenfield? Yang pertama, memakai sarana yang ada, yaitu melalui handphone. Saling memperhatikan, saling menggembalakan, mengabarkan Injil secara pribadi kepada teman-teman usiawan, ajak ibadah
dan persekutuan doa melalui Zoom. Sekarang yang terpenting adalah bukan bagaimana dipikirkan, sudahkah aku lakukan. Sekian, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian sedikit riwayat Komisi Kaleb Greenfield. Tahun 90, gedung gereja kita pindah ke gedung baru yang kita pakai sekarang ini. Puji Tuhan, saat itu juga mengutus Pendeta Yakobo dan GI Rebeka untuk melayani sebagai gembala sidang dan pembina KW. Ibu Rebeka juga melatih paduan suara diakonia. Pada akhir tahun itu juga padus diakonia khusus dilatih oleh Bapak Fu Cencang untuk mengisi acara persekutuan perdana Komisi Kaleb yang baru didirikan sambil merayakan Natal. Pembinanya Pendeta Yakobo, BPR-nya Bapak Yohanes W. Tapi masih belum ada pengurusnya. Saya masih di diakonnya sebagai BPR. Tahun 93, persekutuan Kaleb diadakan 3 bulan 1 kali sambil merayakan HUT anggotanya. Belum ada kegiatan lain. Demikian sampai tahun 93, Tuhan utus GI Yosua Chung dan GI Esther Chung sebagai pembina Kaleb, Greenfield, dan pembina KW. Pak Chung mulai membentuk pengurusan Kaleb yang pertama dengan lengkap pengurusnya. Saya bersyukur karena anugerahnya dipakai sebagai ketua. Saya sejak pelayanan selalu berduaan dengan nyonya. Berkat pembinaan Pak Chung, Komisi Kaleb mulai banyak kegiatannya. Persekutuan Kaleb setiap 2 minggu 1 kali. Anggotanya mulai banyak. Paduan suara Kaleb dilatih oleh Ibu Esther. Tahun 94, Pendeta Yakobo ingin melanjutkan studinya bersama Ibu Rebeka. Mereka pindah ke Amerika. Pak William Ho yang menggantinya. Puji Tuhan, Desember 97, Kaleb Center boleh diresmikan. Awal 98, kegiatan Kaleb Center sudah dimulai. Habis doa pagi, ada senam. Habis senam kita berkumpul bersama, breakfast, ada pingpong, catur, karaoke, les bahasa Mandarin, dan lain-lain. Dengan cara kumpul bersama, kita ceritakan kasih dan berkat Kristus yang kita terima dan alami. Sungguh bersyukur, kegiatan kita tidak sia-sia, karena banyak orang di sekitar gereja dapat diajak ikut persekutuan Kaleb dan dimenangkan. Tak lama kemudian, Pak Chung datangkan tim Tan Mejau dari Taiwan. Selain show, mereka juga mengajarkan senam Tan Mejau kepada saudara kami di berbagai yang lainnya. Puji Tuhan, senam Tan Mejau sambil kabarkan Injil sungguh bagus. Puji Tuhan, setelah semua Rebeka diutus Tuhan membina Kaleb akhir-akhir ini, telah merubah persekutuan Kaleb jadi sebulan 4 kali. Anggota Kaleb yang hadir makin banyak, sampai 150-an. Juga diadakan persekutuan untuk jemaat lansia yang lemah tubuh tetap bisa ikut persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Suatu pelayanan yang mengharukan. Saya bersyukur pada Tuhan karena pimpinannya Komisi Kaleb Greenfield yang dibina oleh hamba-hambanya yang setia dan pengurus-pengurus komisi yang cinta Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara usia lanjut di GKI Greenfield. Kiranya Tuhan sendiri juga memberkati mereka, terus pakai mereka lebih heran lagi dalam pelayanannya. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur. Berkat lindungan Tuhan, hari ini kita masih bisa merayakan hari jadi Komisi Kaleb yang ke-30. Pada hari yang bahagia ini, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-30 kepada saudara-saudara yang tercinta di Kaleb Greenfield. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kita semua, terhindar dari teror virus corona, memberi kesehatan yang prima,
damai yang sejahtera, berkat yang berkelimpahan. Harapan saya, saudara-saudaraku, bisa jadi teladan bagi yang muda, bersaksi atas kasih dan berkatnya yang sudah kita terima dan alami. Terus bertumbuh, belajar jadi kalib yang sejati, semakin giat melayani Tuhan, mengabarkan Injil, menangkan jiwa, dan memuliakan namanya. Saudara-saudaraku, terus jayu ya. Amin. Begitu cepat, tidak terasa Komisi Kaleb telah dipimpin oleh Tuhan melewati 30 tahun. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 27 tahun yang lalu, saya diutus Tuhan datang melayani di GKY Greenfield, ditugaskan sebagai pembina Komisi Kaleb dan Diakonia. Saudara-saudara dan rekan-rekan Komisi Kaleb yang saya kasihi, belasan tahun sudah kita pernah sama-sama melayani Tuhan di Komisi Kaleb. Sekarang kita sudah tua, badan semakin lemah, tetapi tidak usah gelisah dan takut. Sebab jerih payah yang kita korbankan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Pada suatu waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan dipuji sebagai hamba yang setia dan baik. 我要祝贺建了团契30周年纪念，但愿在往后的日子，神继续使用我们，成为众人的祝福，更加能够殷勤侍奉主，抢救更多的灵魂归向主。Terakhir, saya mau ucapkan selamat ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-30. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Selamat ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-30. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin, menyertai Komisi Kaleb selama 30 tahun. Hari ini Komisi Kaleb boleh merayakan HUT yang ke-30. Komisi Kaleb menjadi wadah di mana kita boleh berkumpul, bersekutu, bertumbuh bersama-sama, dan boleh memberkati satu dengan yang lain. Kami yang melayani di Kalimantan Barat mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-30. Tuhan senantiasa menyertai. Jayo. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tokoh Alkitab yang bernama Kaleb di usia 85 tahun masih gagah dan berani berjuang bagi bangsanya. Maka Kaleb adalah teladan bagi Komisi Kaleb GKY Greenfield. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja yang telah menyertai Komisi Kaleb GKY Greenfield selama 30 tahun ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus Komisi Kaleb dan tim kerja. Tetap semangat dan bersatu melayani Tuhan. Berakar dalam iman pada Kristus. Bertumbuh melalui firman-Nya, semakin dewasa dalam iman. Sekali lagi, sebagai pembina, saya ucapkan selamat ulang tahun Komisi Kaleb GKY Greenfield bagi seluruh para lansia yang berada di Komisi Kaleb GKY Greenfield. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. 30 tahun Tuhan Yesus memberkati Komisi Kaleb. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, Tuhan terus memberikan semangat, sukacita, dan kesetiaan kepada para lansia. Hari ini saya mewakili pengurus Kaleb mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Komisi Kaleb yang ke-30. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap setia mengikut Tuhan. Usia boleh bertambah, tubuh jasmani semakin lemah, tapi biarlah iman kerohanian terus diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Komisi Kaleb. Kita semua bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam pelayanan Komisi Kaleb selama ini. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Tommy Elim di tengah-tengah kita pada hari ulang tahun yang ke-30 Komisi Kaleb ini. Saudara, di hari perayaan HUT ke-30 Komisi Kaleb ini, ada sebuah ayat yang terkenal yang ingin saya bacakan dan saya titipkan untuk direnungkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ayat itu dari Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, berbunyi demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, saya yakin setiap kita punya banyak cerita masa lalu. Dan bisa panjang sekali cerita kita. Dan setiap kita juga punya pengalaman masing-masing yang berbeda-beda. Saudara, kalau kita mengingat masa lalu kita masing-masing yang sangat panjang itu, saya percaya Bapak Ibu juga bisa berkata bahwa dunia hari ini sudah sangat berubah dibanding dulu. Saudara, dulu mungkin kita bisa mengingat bangunan, jalanan sama sekali tidak seperti sekarang. Dulu saudara tidak ada banyak motor, mobil seperti sekarang. Semua berubah. Dulu tidak ada handphone, tidak ada TV bahkan, dan dunia terus berubah. Dan bukan hanya dunia yang berubah, tetapi tubuh kita juga berubah. Saudara, saya baru umur 47 tahun. Saya tahu Bapak Ibu pasti akan berkata saya masih muda. Tetapi kenyataannya saudara, saya sudah tidak semuda dulu. Dan saya juga merasa bahwa tubuh saya sudah jauh sekali dari anak pemuda, apalagi remaja. Jauh lebih gampang capek dibanding dulu. Ada banyak penyakit yang dulu tidak ada, sekarang mulai muncul. Maka ini adalah kenyataan bagi setiap kita sebetulnya. Semakin tua kita, semakin lemah tubuh ini. Tetapi saudara, satu kebenaran yang sangat penting, walaupun dunia terus berubah, tubuh kita juga berubah. Hidup kita bahkan juga mungkin berubah. Tetapi Alkitab menegaskan berulang kali, Allah tidak berubah. Saudara, firman Tuhan yang tadi saya titipkan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku telah melakukannya, kata Tuhan. Dulu aku telah menggendong kamu. Dulu aku menuntun kamu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua hal yang manis. Dan tidak berhenti di sana, Tuhan berkata, aku mau menanggung kamu terus. Aku akan terus menggendong kamu. Sampai kapan? Tuhan akan terus menggendong kita sampai kita menerima keselamatan sepenuhnya di sorga. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting untuk kita pegang. Walaupun dunia berubah, semua berubah, Allah yang sama yang ada bersama kita di masa lalu tidak berubah. Tuhan sudah menggendong kita dan akan terus melakukannya sampai akhir. Saudara, Komisi Kaleb di beberapa gereja lain disebut sebagai komisi usia indah. Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang berada di usia yang indah. Karena bisa menengok ke belakang, mengenang Tuhan sudah menggendong. Dan sekarang Bapak Ibu bisa bersaksi bahwa Tuhan masih menggendong. Dan akan terus menggendong sampai pada akhirnya. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Komisi Kaleb. Doa saya supaya Bapak Ibu terus memiliki kedamaian, sukacita di dalam Tuhan. Dan Komisi Kaleb dipakai Tuhan untuk menolong setiap Bapak Ibu terus rindu mengenal Tuhan. Ingin menyenangkan Tuhan dan menghormati Tuhan. Tuhan akan menggendong terus sampai pada akhirnya. Tuhan berkati saudara sekalian. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita berdoa.
Ya Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan dan bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan terus memelihara hidup setiap kami. Khususnya ya Tuhan, saudara-saudara yang berada di dalam komisi Kaleb. Tuhan terus menjaga, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan di masa-masa ini. Dan Tuhan teruslah menyertai ya Tuhan. Tuhan berikan iman yang terus terarah kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk komisi Kaleb yang ada, yang selama ini melayani. Dan terus boleh menguatkan, membimbing, menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang ada di dalamnya. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus memakai setiap orang-orang yang melayani di dalam komisi Kaleb ini. Untuk boleh terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Tuhan berkatilah, Tuhan jadikanlah komisi ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sendiri yang sudah memimpin sampai sejauh ini, Tuhan biar terus menerus memimpin dan memberkati. Dan saudara biarlah kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Saudara silakan duduk.